Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas, serta menelaah salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yakni buku Christianity: A Journey from Facts to Fiction. Di dalam bukunya, Huzur rahmatullah alaih menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses sejarah panjang selama 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim, merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun, ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat, dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng khayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita masih akan membahas subbab penyaliban. Saya Latif Nur Hasan, dan bersama saya sudah hadir narasumber kita, yakni Bapak Rakiman Ramjuman. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Rakiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rakiman? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Baik. Kali ini kita masih akan membahas subbab penyaliban, Pak. Iya. Sebelumnya kita sudah membahas juga ya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Yesus ini selamat dari kematian di tiang salib. Ada kaki Yesus tidak dipatahkan dan lain-lain. Nah, kemudian di sana juga disebutkan bahwa setelah tubuh Yesus diangkat dari tiang salib ini diambil oleh murid beliau yang bernama Yusuf Arimatea. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ini setelah penyaliban sebagai upaya untuk menyelamatkan Yesus ini, Pak? Iya. Baik. Terkait dengan upaya penyelamatan yang dilakukan oleh para murid Yesus, tentu saja dalam hal ini adalah sosok yang terutama, yang berkompeten adalah Nikodemus. Nah, kita harus ingat bahwa siapa itu Nikodemus. Nikodemus itu adalah salah seorang murid Yesus yang dikatakan memiliki penguasaan secara mendalam, bahkan sangat ahli dalam bidang medis atau pengobatan pada masanya. Kalau kita istilahkan di masa sekarang, beliau adalah seorang dokter nasional, artinya seorang pakar medis tingkat nasional pada masa itu ya. Dan Nikodemus adalah salah seorang murid rahasia dari Yesus dan diminta oleh Yusuf Arimatea yang juga salah seorang murid Yesus yang rahasia juga untuk menangani tubuh Yesus yang baru diturunkan dari salib dan dibawa ke makam di Bukit Golgota juga ya, di makam yang ada di tanah Yusuf Arimatea. Nah, kalau kita lihat di sini, di makam itu ternyata sudah disiapkan sarana-sarana untuk pengobatan Yesus. Ya. Misalnya mur dan gaharu. Yang kedua bahan ini dan 10 bahan lainnya, artinya ada 12 bahan, itu akan dipergunakan, akan dipakai sebagai bahan pembuatan salep atau marham. Nah, oleh karena itu biasanya dikenal sebagai marhame Isa. Marhame Isa atau balsem Isa atau salep Isa
itu jumlahnya terdiri dari 12 bahannya. 2 diantaranya adalah mur dan gaharu. Nah, pertanyaannya adalah apakah apabila tubuh Yesus telah meninggal perlu dilakukan pembalsaman, ataukah balsam itu dipakai untuk mengobati dan menyembuhkan luka-luka yang terdapat dalam tubuh Yesus. Nah, di sini Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih mengemukakan fakta-fakta yang juga telah diakui secara umum oleh para teolog Kristen sendiri, kalangan Yahudi yang ahli terkait dengan bidang ini, dan juga tradisi Yahudi. Dan ini tercatat di dalam naskah-naskah kuno ketabiban yang tersebar, yang berada bukan saja di Timur Tengah, di kalangan Palestina, di Arab, juga di Eropa. Dan kalau kita lihat ramuan atau resep marhame Isa ini ada ditulis sekitar 1000 buku ya. Artinya satu balsem yang sangat terkenal khasiatnya untuk menyembuhkan luka-luka, terutama luka tusukan atau luka memar yang diakibatkan oleh benda padat atau benda tajam. Nah, yang menjadi perhatian Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih adalah dari data-data dan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh para ahli, baik itu teologi, medis, maupun pakar tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi dikatakan tidak ada tradisi membalsami jasad atau mayat atau sosok yang telah mati. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa balsam itu ada di rongga makam tempat Yesus dibaringkan kemudian setelah diturunkan dari salib? Apakah memang Yesus sudah wafat, ataukah memang balsam itu dipakai untuk mengobati luka-luka Yesus? Nah, kita harus kembali ingat juga bahwa di dalam Injil-Injil yang ada, hanya Injil Yohanes yang menyebutkan tentang balsam atau marhame Isa tersebut. Artinya adalah 3 penulis Injil yang lain, mereka berdiam diri. Matius, Markus, Lukas sama sekali tidak menyebut usaha pembalsaman ini atau usaha pemanfaatan mur dan gaharu dan 10 jenis bahan lain tersebut ya. Nah, ini ada apa? Nah, berikutnya Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih mengemukakan fakta juga dari para pakar tradisi Yahudi dan juga ilmuwan yang telah meneliti bidang ini, bahwa ternyata Yahya atau Yohanes tadi ternyata bukanlah seorang Yahudi. Artinya apa? Kalau bukan seorang Yahudi, itu dimaklumi apa yang ditulis dalam Injilnya, yaitu Injil Yohanes, itu adalah tidak tepat ketika menyatakan bahwa mayat Yesus kemudian dibalsam atau diberi mur dan gaharu. Nah, karena Yohanes itu bukan murid Yesus, maksudnya bukan orang Yahudi, artinya secara tradisi tidak mengetahui bahwa dalam tradisi Yahudi itu tidak ada yang namanya mayat atau jasad atau sosok yang telah mati diberi balsam. Balsam itu fungsinya adalah untuk sosok yang masih hidup, mereka yang luka-luka, atau mereka yang telah mengalami peristiwa tertentu sehingga harus disembuhkan dengan balsam atau marhame Isa tersebut. Nah, dalam bahasa Yunani seperti saya telah sampaikan dalam episode sebelumnya, itu disebut sebagai sheliha. Sheliha dalam bahasa Yunaninya itu sama dengan baran dalam bahasa Farsinya. Baran itu artinya 12, 12. Baran, giarah, bara. Dan baran itu juga artinya adalah air hujan yang turun dengan deras. Nah, di sini juga terkandung filosofi secara logis bahwa bahan-bahan yang dipakai untuk membuat salep
Isa atau marhame Isa itu jumlahnya 12 baran atau syaliha. Ada 12 macam ramuan yang disatukan itu menjadi balsam. Itulah yang disebut sebagai marhame Isa atau syaliha atau baran. Nah, oleh karena itu baran ini atau marhame Isa ini sebenarnya adalah dipakai untuk sosok yang masih hidup. Artinya apa? Kesimpulannya ketika diturunkan dari tiang salib, dibawa ke makam baru yang baru digali di tanah milik Yusuf Arimatea. Di sana sudah disiapkan marhame Isa. Nah, itulah tepat bahwa mereka sudah menduga bahwa Yesus masih hidup, sehingga perlu dilakukan pengobatan menggunakan marhame Isa. Nah, sebaliknya menurut Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, apabila Yesus sudah meninggal, sudah wafat, kemudian dilakukan pembalsaman semacam itu, ini artinya adalah bertentangan dengan tradisi Yahudi. Yang lebih jauh menurut beliau adalah artinya murid-murid Yesus sendiri, nauzubillah, menurut beliau dianggap tidak paham tradisi Yahudi sendiri, atau dianggap lebih jauh lagi tolol, bodoh. Ini kata-kata kasar dari beliau untuk menunjukkan bahwa nonsen, murid-murid tidak memahami tradisi itu kalau tujuannya adalah membalsami mayat atau jenazah Yesus. Yang jelas adalah sosok Yesus waktu itu masih hidup, sehingga harus diberikan pertolongan cepat lebih awal dengan menggunakan salep atau marham tersebut, yang tentu saja karena ini diracik oleh seorang tabib bertaraf nasional, artinya seorang yang betul-betul pakar dalam bidangnya dan berpengalaman, yaitu Nikodemus. Ini artinya bahwa sangat mujarab. Oleh karena itu, tentu saja ini hanya akan menyebabkan kesembuhannya, atau Yesus benar-benar mengalami perubahan. Artinya sakitnya secara cepat bisa pulih meskipun tidak menyeluruh. Intinya adalah secara awal sakit yang dialami oleh Yesus, terutama lubang pada tangan dan kakinya, itu tidak merasa nyeri lagi, sehingga kemudian Yesus dalam beberapa hari saja, mungkin 3 hari atau kurang dari itu, sudah bisa berjalan kembali, walaupun harus dipapa, harus didampingi oleh murid yang lain. Nah, ini logika yang ada dalam peristiwa tadi, mengapa dari tiang salib dibawa ke makam yang baru milik Yusuf Arimatea, kemudian di sana harus diberi balsamnya. Kalau Yesus sudah meninggal, itu nonsen harus diberi balsam, karena tradisi Yahudi itu tidak ada semacam itu. Dan makanya Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih menyatakan, kalau betul-betul para murid melakukan prosesi itu, artinya mereka nauzubillah tolol dan bodoh, dan sia-sia melakukan hal-hal semacam itu, karena hal itu dilakukan mengindikasikan bahwa sosok Yesus itu masih hidup dan tetap hidup. Nah, semacam itu. Baik. Jadi memang ternyata bahan-bahan ataupun tindakan yang dilakukan oleh para murid Yesus ini, ya, terutama Nikodemus sebagai tabib yang bertaraf nasional tadi, itu menunjukkan bahwa Yesus itu masih hidup, Pak. Betul. Baik. Mungkin kita sedikit mundur ke belakang mengenai makam Yesus ini, Pak, ya. Bagaimana kondisi makam Yesus ini? Barangkali apakah sama dengan makam-makam yang pada umumnya orang-orang Indonesia pahami, ataukah bagaimana, dan apakah memang cukup bersih tempatnya untuk mengobati Yesus sehingga tidak terkena infeksi luka yang beliau derita? Iya. Pada umumnya ketika kita berbicara mengenai makam, ya. Karena asosiasi atau persepsi kita di Indonesia, makam itu kan biasanya ada di permukaan tanah yang digali, kemudian ditutup kembali dengan tanah atau bahan lain, dan kemudian diberi batu nisannya. Ini adalah tipikal makam-makam di Indonesia. Tetapi tipikal makam Yahudi itu seharusnya memang sangat berbeda, karena
pada masa itu makam yang dipakai adalah makam berongga, semacam satu bentuk goa, bahkan bisa di tebing-tebing bukit. Artinya adalah itu semacam goa atau ceruk yang bisa dimasuki oleh beberapa orang dengan nyaman, dengan sambil berdiri atau terasa lapang. Dan biasanya kalau makam itu baru digali, itu sirkulasi udaranya masih segar. Nah, makam yang berongga tadi biasanya juga memiliki kamar-kamar. Dalam satu lubang makam itu, goa makam itu biasanya ada beberapa kamar. Dan kalau kita baca misalkan Perjanjian Baru, Injil-Injil yang menyebutkan tentang makam Yesus, itu rongganya lebih dari satu. Ada semacam altarnya untuk menyimpan tubuh di sana dibaringkan, artinya itu lebih dari satu kamar. Nah, itulah tipikal dari makam Yahudi, mirip goa. Dan kemudian untuk keamanannya, supaya misalkan binatang buas tidak masuk, tidak mengganggu tubuh itu, atau jasad atau jenazah itu, biasanya ditutup dengan batu bulat. Dan batu bulat itu sebenarnya bisa digelindingkan dengan mudah oleh manusia, tetapi untuk binatang buas biasanya agak sulit. Nah, oleh karena itu dalam gambaran Perjanjian Baru misalkan di Injil-Injil dan juga ilustrasinya, biasanya disebutkan karakter makamnya seperti itu ya. Dan kita harus lihat bahwa dalam catatan Perjanjian Baru itu, bahwa makam itu ada di tanah Yusuf Arimatea, baru digali. Artinya di situ menunjukkan bahwa sirkulasi udara itu sangat baik sekali, dan itu sangat diperlukan oleh Yesus. Coba kalau kita bayangkan bahwa makam itu usianya sudah lama atau makam bekas yang boleh jadi sirkulasi udaranya juga sangat kotor, tercemar oleh bau jasad yang sebelumnya misalkan yang ada di situ. Nah, oleh karena itu pemahaman kita mengenai makam Yahudi memang harus dibedakan dengan makam-makam yang ada di tempat-tempat lain, terutama makam Muslim atau makam agama-agama lain yang bahkan itu harus ditutup dengan tanah atau dengan corak yang lain. Karena tipologi atau tipikal dari makam Yahudi adalah makam yang berongga, di mana di sana disebutkan bahkan bisa 3 orang masuk ke dalamnya. Di sini pun kitab Injil Yohanes misalkan pasal 20, nats yang ke-10 sampai 12 itu dengan tegas menyatakan kondisi makam yang seperti itu. Kalau kita baca misalnya di sini dikatakan sambil menangis ia itu adalah merujuk pada Maria, menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Kita tidak sedang membahas siapa itu malaikat berpakaian putih ya. Tapi di sini dinyatakan bahwa yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain lagi di sebelah kaki di tempat mayat Yesus. Nah, kita juga tidak mempermasalahkan kata mayatnya itu. Intinya adalah rongga makam atau kubur Yesus di Bukit Golgota itu yang milik Yusuf Arimatea bisa muat bahkan lebih dari 1 orang. Di sini ada Yesus dan juga ada katanya 2 malaikat. Walaupun menurut keyakinan kita Ahmadi bahwa 2 orang malaikat itu adalah 2 orang murid Yesus yang mereka berpakaian putih cerah, cemerlang, karena mereka adalah anggota sekte Esen. Salah satu karakteristik dari sekte Esen adalah mereka mengenakan kain putih. Rata-rata mereka mengenakan jubah putih. Dan ini ada kaitannya dengan Maria Magdalena, karena orang tua Maria Magdalena adalah penguasa kain putih dan juga ikan di Mignal Nunaya ya, di tepi danau Nunaya. Jadi kain-kain ini disuplai oleh orang tua dari Maria Magdalena sebagai bos kainnya. Nah, semacam itu. Baik, jadi memang di dalam kubur itu adalah kuburan yang jauh berbeda dengan pemahaman kita di Indonesia Pak ya, dan di situ memang memungkinkan untuk dilakukan pengobatan terhadap Yesus Pak ya. Baik. Kemudian di sini juga Huzur menyinggung bahwa setelah dari makam itu beberapa hari kemudian Yesus
Iya. pergi menemui murid-muridnya. Nah, ini bagaimana Pak kronologinya? Baik, pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa betapa mujarabnya marhame Isa atau balsem atau salep Isa tadi yang kita kenal seperti itu ya istilahnya, itu menunjukkan bahwa dalam waktu segera, artinya adalah tidak kurang dari 2 hari, Yesus itu sudah pulih, sudah agak sehat kembali sehingga bisa melakukan perjalanan yang cukup jauh. Bayangkan dari Bukit Golgota, beliau didampingi murid-murid itu melakukan perjalanan misalkan ke Betania dan juga ke Emmaus dengan para murid yang didampingi oleh murid-murid utama beliau dan rahasia mengunjungi satu tempat, satu rumah anggota misalkan di Emmaus. Dan di dalam Perjanjian Baru dikatakan atau diceritakan bahwa Yesus masuk ke dalam rumah muridnya itu di saat di sana telah berkumpul murid-murid yang lain. Dan tentu saja ini juga mengindikasikan bahwa karena mereka tidak mengenal Yesus secara transparan ya, secara terang benderang, artinya kenal langsung, tetapi mereka melihat seolah-olah Yesus pada saat itu adalah seorang asing. Ia masuk ke rumah itu, kemudian barulah setelah disampaikan oleh murid yang lain, mereka percaya bahwa ini adalah sosok Yesus. Tetapi tetap saja misalkan seperti Thomas itu tidak percaya. Siapa Thomas? Thomas atau Didimus sebenarnya adalah saudara kembar Yesus sendiri atau saudara muda dari Yesus. Nah, di situ untuk menjadikan Thomas percaya, di sana dikatakan bahwa Yesus meminta diberi potongan roti dan ikan, dan itu dimakan di depan hadapan mereka. Nah, ini artinya adalah Yesus ingin menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang dulu. Artinya beliau masih tetap hidup, bahkan beliau memperlihatkan bekas-bekas penyaliban, misalnya lubang yang ada di telapak tangan beliau, dan itu artinya adalah bahwa ini benar-benar pembuktian bahwa Yesus tidak meninggal atau belum mati sampai saat itu. Tetapi ini yang kemudian menimbulkan teori baru dalam kekristenan. Katanya Yesus melakukan itu hanyalah sandiwara saja, bahwa dengan melakukan itu Yesus ingin memberitahu Thomas, beliaulah benar-benar Yesus yang dulu itu yang telah bangkit. Nah, inilah yang disebut atau dikenal dengan teori Docetism. Docetism ini adalah teori yang dikembangkan oleh seorang teolog Schleiermacher pada abad ke-19 yang menyatakan bahwa peristiwa ini hanyalah sandiwara. Iya, seolah Yesus memberikan penampilan semacam itu yang sifatnya sandiwara untuk menghibur Thomas saja katanya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya faktanya adalah itu Yesus yang dulu, yang belum mati, yang baru pulih dari peristiwa penyaliban. Dengan badan itu juga Yesus melakukan perjalanan cukup jauh ya, dari Golgota ke Betani dan ke Emmaus tadi, itu mungkin puluhan kilometer kalau kita pelajari atlas Alkitab. Dan di situ artinya apa? Ketahanan tubuh Yesus itu pulih, recovery dengan segera dengan adanya marhame Isa. Nah, ini artinya dengan keterkejutan para murid yang lain juga melihat kedatangan Yesus, ini menunjukkan bahwa di antara mereka sendiri ada yang diberitahu oleh Yesus atau murid-murid utama Yesus lainnya bahwa Yesus itu masih tetap selamat, tetapi murid-murid tertentu yang umum itu tidak diberitahu. Ini adalah faktor keselamatan. Nah, karena kalau dikatakan bahwa Yesus masih hidup dan itu kemudian bocor kepada misalnya pemerintah Romawi atau Sanhedrin Yahudi, majelis ulamanya Yahudi, pasti Yesus akan dikejar-kejar kembali. Nah, makanya di sini juga dikatakan bahwa harusnya
Yesus tidak sembunyi-sembunyi. Nah, Hadrat Khalifatul Masih Arabi rahmatullah alaih menyatakan bahwa harusnya Yesus itu dalam kondisi setelah selamat dari penyaliban, keluar dari goa di Bukit Golgota itu atau kuburan di sana, kemudian beliau harusnya menyatakan, inilah saya kepada dunia dengan kehidupan abadi, cobalah dan bunuhlah saya lagi jika kalian bisa, kalian tidak akan mampu. Nah, harusnya ini yang disampaikan kepada orang-orang. Tetapi berlainan dengan itu, Yesus justru sembunyi-sembunyi melakukan penyamaran, pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menyamar, sehingga dengan penyamaran yang sangat sempurna itu, murid-murid sendiri bahkan tidak mengenali beliau. Tapi murid-murid mereka sudah mendapatkan taklim atau pengajaran dari Yesus dan mereka mengenal dengan baik pengajaran itu, sehingga dalam Injil Lukas misalnya dikatakan bahwa mereka kemudian ingat bahwa ajaran ini yang menyampaikan adalah guru kita, Rabuni, Yesus. Berarti orang yang itu adalah Yesus. Nah, akhirnya mereka sadar juga seperti itu ya. Nah, terkait dengan penyamaran ini, Yudas juga pernah menyampaikan kepada Yesus, misalnya dalam Injil Yohanes pasal 14, nats yang ke-22, Yudas berkata kepadanya, di sini adalah letterlek, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Nah, ini adalah satu indikator bahwa setelah peristiwa penyaliban itu, Yesus tidak menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada dunia. Ya, karena tadi ada kekhawatiran akan ditangkap kembali dan akan dihukum salib kembali apabila dianggap atau diketahui telah selamat. Baik, saya kira itu penjelasan terkait dengan penyamaran Yesus. Baik, terima kasih Pak Rakiman atas pemaparannya. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas subbab penyaliban ini. Kita membahas bukti-bukti tentang selamatnya Yesus dari penyaliban ini, Pak ya. Iya. Insya Allah kita akan melanjutkan di subbab yang selanjutnya pada episode berikutnya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait subbab penyaliban. Semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA lainnya, terutama khutbah Jumat Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayadahullahu Ta'ala Binasul Aziz hanya di MTA Indonesia. Jazakumullah atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Latif Nur Hasan beserta kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.